Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 8 Agustus 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, kuasa hukum Bayangkara II atau Barada Richard Eliezer atau Baradae mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Senin 8 Agustus. Adapun kedatangannya kali ini, kuasa hukum Baradae Deoli Payumara mengatakan bertujuan untuk melayangkan pengajuan sebagai justice kolaborator atas kasus tewasnya Brigadir Yosua atau Brigadir J. Dengan pengajuan sebagai justice kolaborator ini, maka pihaknya meyakini dalam hal ini Baradae akan mengungkap seluruh kejadian termasuk pelaku utama atas insiden yang terjadi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Ya, halo Mei dan juga Tribuners, selamat siang dimanapun kalian berada. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, Senin 8 Agustus 2022 pada sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat tadi, tim kuasa hukum dari Baradae, yakni tersangka atas kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua atau Brigadir J atas insiden baku tembak di rumah dinas Verdi Sambo, yakni Deoli Payumara. Elektrik itu baik. Baik untuk antar makanan, kantoran, bahkan liburan. Lebih baik lagi kalau armadanya ada ribuan. Grab percaya, elektrik itu baik. Kalau kamu? Ya bisa lo, tenang aja. Juara. 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 Terbaik. Juara. Nyalakan kualitas juara. Deoli Payumara dan juga Muhammad Burhanuddin tadi mendatangi kantor LPSK, di mana agendanya pada hari ini Mei, tadi Deoli menyampaikan bahwa pihaknya melayangkan pengajuan untuk permohonan perlindungan sebagai justice kolaborator untuk sang klien, di mana justice kolaborator ini merupakan salah satu komitmen dari Baradae untuk menyampaikan nantinya sesuatu hal yang dianggapnya untuk mengungkap tabir begitu, di mana atas insiden yang menewaskan Brigadir J ini. Tadi dalam kesempatannya juga Deolipa menyatakan kalau pihaknya telah menyerahkan beberapa bukti, beberapa surat begitu, termasuk dengan surat kuasa yang diberikan oleh Baradae kepada Deolipa dan juga kepada Muhammad Burhanuddin. Sebagaimana diketahui, Deolipa dan Burhanuddin ini merupakan kuasa hukum baru dari Baradae setelah sebelumnya, yakni Andreas Nahot Silitonga menyatakan mundur diri sebagai kuasa hukum dari Baradae. Tadi permintaan atau pengajuan justice kolaborator yang disampaikan oleh tim Baradae diterima oleh Wakil Ketua LPSK, yakni Edwin Partogi Pasaribu. Edwin menyebut kalau pihaknya sudah menerima permohonan tersebut, namun dirinya belum, dalam hal ini LPSK maksud saya, belum memutuskan apakah nantinya justice kolaborator akan didapatkan oleh Baradae. Karena menurut Edwin pihaknya masih akan melakukan beberapa keterangan begitu dan meminta beberapa keterangan termasuk juga penyidik Bareskrim Mabes Polri. Mei dan juga Tribuners, bisa disampaikan bahwa justice kolaborator ini merupakan salah satu upaya dari Baradae untuk tetap mendapat perlindungan dari LPSK asalkan dia mau dalam hal ini bekerja sama atau sebagai saksi pelaku untuk mengungkap kejahatan sekaligus pelaku utama dari meninggalnya Brigadir J. Sebab kata kuasa hukum beberapa waktu yang lalu menyatakan kalau di kliennya dalam hal ini Baradae itu melakukan penembakan atas arahan atau suruhan dari atasannya langsung. Kendati demikian, dirinya tidak menyebut siapa atasan yang dia maksud, hanya saja dia mempertegas kalau atasan yang menyuruh itu merupakan atasan yang dia jaga selama menjadi ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengacara dari Baradae, berikut tayangannya untuk Anda. Yang kedua adalah surat permohonan perlindungan
saksi pelaku Richard Eliezer. Jadi ini suratnya, silakan bisa dilihat. Nanti bisa tunjukkan. Diangkat Pak, diangkat boleh ya. Ketaan Bang. Ketaan ya. Ini halaman depan. Teman-teman media yang akan menyampaikan ini semua ke media ke publik ya. Bahwasanya pada siang hari ini saya Liuli Payumara, sarjana hukum, sarjana psikologi, dan Burhanuddin, sarjana hukum dan magister hukum, adalah kuasa hukum dari Baradae yang biasa dikenal dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang kemudian inisialnya adalah Baradae. Bahwa pada hari ini, siang hari ini kami datang ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dengan dasar bahwasanya kami akan mengajukan permohonan perlindungan hukum di LPSK. Jadi kami akan harapannya bertemu dengan pimpinan di LPSK dan kami ajukan surat permohonan perlindungan saksi dari Baradae. Kenapa kami mengajukan permohonan ini? Karena perkara ini yang berkait dengan Baradae, yaitu pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP, itu menyatakan bahwasanya Baradae selaku pelaku dan juga selaku turut serta melakukan. Dalam konteks ini tentunya ada pelaku yang lebih besar, atau ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana. Jadi untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan, termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya, tentunya Baradae dengan rasa plong dengan hati yang matang, dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice kolaborator. Jadi dengan demikian pada hari ini, atas persetujuan dari Baradae, kami mengajukan surat permohonan pengajuan perlindungan saksi atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Demikian press conference dari kami, saya dan Pak Burhanuddin. Silakan. Launching Ekspedisi Merah Putih merupakan program Vertical Rescue Indonesia Maluku Utara yang bertempat di Star Cafe, Kelurahan Bastiong, Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin 8 Agustus. Dalam launching Ekspedisi Merah Putih melibatkan 16 peserta Vertical Rescue Indonesia dari Angkatan 191 dalam kegiatan ekspedisi tersebut yang akan dilakukan pada 2 titik pelaksanaan ekspedisi Merah Putih, diantaranya Gunung Sibela dan Boki Maruru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Yunita Kaunar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yunita. Iya, baik. Terima kasih rekan Mei di studio. Dapat kami laporkan secara langsung bahwa ekspedisi Merah Putih yang dilakukan oleh Vertical Rescue Indonesia pada 17 Agustus 2022 dengan 2 titik lokasi yang menjadi konsen untuk melakukan upacara bendera pada 17 Agustus tahun 2022. Di antaranya salah satunya di tebing Boki Maruru dan juga salah satu atap Maluku Utara, yaitu Gunung Sibela. Untuk Gunung Sibela sendiri, Vertical Rescue melibatkan sebanyak 6 orang untuk melakukan upacara bendera di atap Maluku Utara tersebut. Sementara untuk Boki Maruru, untuk tebing Boki Maruru melibatkan sebanyak 10 orang, terdiri dari 6 laki-laki dan juga 4 perempuan. Dan untuk diketahui bahwa informasi 4 perempuan ini akan melakukan penaikan bendera di tebing dari Boki Maruru. Untuk tebing sendiri untuk tebing Boki Maruru sendiri panjang sekitar 12 hingga 15 meter dan bendera Merah Putih bakal dikibarkan di sana tepatnya di tanggal 17 Agustus. Ini merupakan kegiatan dari salah satu program dari Vertical Rescue Indonesia yang digelar di Maluku Utara, maksud kami di Provinsi Maluku Utara, seperti itu. Untuk sejauh ini persiapan yang dilakukan oleh sejumlah peserta sudah siap dan Vertical Rescue sudah siap untuk melakukan kegiatan tersebut.
Kegiatan tersebut bakal diselenggarakan pada tanggal 13, berlangsung di tanggal 13 Agustus 2022 dan berakhir di tanggal 18 Agustus 2025. Karena puncak dari perayaan 17 Agustus ini bakal dilakukan di 2 titik, dikibarkan di Gunung Sibela, merupakan atap dari gunung di Maluku Utara, dan salah satunya di tebing dari Boki Maruru. Untuk sejauh ini kami juga telah terhubung dengan, sudah melakukan konfirmasi dengan ketua dari Vertical Resist Indonesia, yaitu Dedi Arif, yang mengaku bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan karena dari total anggota dari Vertical Resist Indonesia terdiri dari 5 perempuan yang namun bersedia untuk mengikuti sebanyak 4 perempuan. Dan 3 perempuan yang akan menaikkan bendera di tebing Boki Maruru, sementara 1 nanti melakukan pantauan untuk safety keselamatan. Untuk pembentukan timnya sudah dilakukan, tim terdiri dari 6 laki-laki di kami 6 laki-laki tim teknis di Gunung Sibela, sementara 6 lainnya di 10 lain maksud kami di tebing Boki Maruru, dan 6 terdiri dari, untuk Boki Maruru sendiri 6 terdiri dari tim teknisi laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan 4 orang yang akan menyebarkan bendera di sana. Seperti itu, Mei, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Yunita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Koordinator Vertical Rescue Indonesia. Berikut tayangan untuk Anda. Sudah? Sudah. Oke, Di sini, samping sini. malam ini itu launching ekspedisi Merah Putih sesuai dengan programnya Vertical Rescue Indonesia. Ekspedisi ini dilakukan di 2 lokasi, ada di tebing Boki Maruru Sagia dan kemudian di Gunung Sibela. Sampai malam ini pada prinsipnya tim ekspedisi siap walafiat dan siap melaksanakan pengabdian di ekspedisi ini. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan sesuai informasi terakhir yang diikuti adalah terutama pada perizinan ke BKSDA. Hanya saja sudah terkoordinasi lintas instansi, ya, Vertical Rescue sudah hubungi resort BKSDA-nya Halsel dan sudah terkoordinasi juga dengan BKSDA di Ambon. Karena jam kantor itu besok di hari Senin, maka besok pagi surat dan ke Ambon akan dikirimkan oleh Vertical Rescue, terus kemudian tembusannya ke Pemda Halsel, termasuk dengan resort Halmara Selatan. Mulai berangkatnya juga kapan? Oke. Untuk tim Boki Maruru yang tebing, insya Allah berangkatnya tanggal 13. Kenapa di 13? Karena memang harus membuat jalur pendakian, harus dicoba dan sampai tanggal 17. Untuk tim yang ke Gunung Sibela, insya Allah berangkatnya tanggal 15. Tanggal 15. Setelah upacara berarti di 18. 18-nya langsung balik. Suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga turut dirasakan oleh para lansia di UPTD Gria Wereda, Surabaya. Untuk mengisi momentum ini, mereka mengikuti berbagai lomba yang digelar pada Senin 8 Agustus. Berbagai lomba digelar UPTD yang dibawahi Dinas Sosial Kota Surabaya ini. Menariknya, seluruh peserta merupakan lansia penghuni panti yang mayoritas berusia di atas 70 tahun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Bobby Kolowa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bobby. Baik, Mei dan Tribuners dimanapun berada, jadi benar sekali Dinas Sosial melalui PTD Gria Wereda melakukan lomba dalam peringatan Hari Proklamasi atau Hari Kemerdekaan Indonesia, yang mana mereka, para penghuni di BWT ini melakukan perlombaan makan kerupuk hingga balap tempe, ya. Acara ini sebenarnya digelar rutin tiap tahun, namun selama pandemi sempat terhenti untuk mengantisipasi penyebaran COVID. Mulai tahun ini kembali digelar dengan mengikutsertakan para lansia. Untuk diketahui bahwa Gria Wereda ini merupakan panti jompo yang dikelola oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya, yang mana ada sekitar 180
satu orang lansia yang dirawat dengan berbagai kondisi. Jadi mereka ini berasal dari warga yang memang sempat terlantar begitu ya di Kota Surabaya, kemudian diambil oleh pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan perawatan hingga dinyatakan sembuh dan sebagainya. Nah, dalam momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini ada berbagai lomba yang digelar oleh UPTD Gria Wirda, diantaranya lomba makan kerupuk, kemudian balap tempe, lomba karaoke, hingga sejumlah lomba lainnya. Kepala Dinas Sosial Anam Jajan mengatakan bahwa tujuan dari lomba ini selain sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga sebagai penyemangat begitu ya para lansia ini untuk menjalani aktivitas mereka baik di UPTD maupun saat bersosialisasi dengan masyarakat atau penghuni lainnya. Dijelaskan memang beberapa lansia memang dalam kondisi sakit dan tidak semuanya bisa mengikuti perlombaan. Ada sekitar 35-an orang atau lansia yang saat ini masih dirawat begitu ya, bed rest di PTD ini. Nami dan Tribuners menariknya ya, dalam ajang ini karena saking semangatnya para lansia ini mengikuti lomba, jadi ada satu lansia yang kedapatan copot gitu ya gigi palsunya. Jadi ini sempat memantik tawa begitu ya para peserta maupun petugas yang berjaga, dan Kepala Dinas Sosial yang menyaksikan langsung kejadian rencananya akan membawa nenek ini gitu ya, untuk kembali memasang atau melakukan perawatan gigi di nenek ini. Kepala Dinas Sosial memastikan bahwa seluruh kesehatan seluruh penghuni mendapatkan fasilitas kesehatan, permakanan hingga kebersihan dari pemerintah Kota Surabaya. Baik, terima kasih rekan Bobi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Surabaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Kepada nenek ini sendiri, Bu, kakek. Lomba untuk memperingati 17 Agustus kali ini ada banyak sekali lombanya. Berarti lomba apa aja? Lomba tempe, lomba joget, makan kerupuk, karaoke belum. Tempet balon. Kemarin tempet balon. Supaya apa ini, Bu? Tujuannya? Tetap semangat. Mbah-mbahnya ini menyemarakkan dari ulang tahun kemerdekaan. Jadi meskipun beliau ada di sini, mereka tetap semangat untuk menyemarakkan merdeka, Mbah! Merdeka! Ada berapa, Bu, yang diikut sertakan ini? Yang ikut serta di sini minus yang bed rest. Jadi di sini ada yang bed rest sekitar 65-an. Jadi selebihnya bisa ikut lomba. Jadi beraneka macam lomba itu. Jadi beliau ini yang konsentrasi, yang pengen ikut boleh ikut semua. Supaya ceria, Bu, ya mereka, Bu. Harus ceria. Semangat. Urip songo, Mbak. Urip songo kalau di sini. 10 ngene Gusti Allah. Surga donya temriki, Bu. Temriki. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Asrama Haji Debarkasi Surabaya tinggal menuju 7 kelompok terbang atau kloter terakhir. Sekretaris PPIH sekaligus Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Jatim, Abdul Haris memperkirakan jumlah jemaah yang belum pulang ke tanah air sekitar 17%. Haris juga menambahkan Kabupaten Gresik merupakan daerah yang mengirim jemaah terbanyak ketiga dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Febrianto Ramadhani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Febri. Oke, baik. Jadi sampai hari Minggu 7
2022 telah datang 31 kloter. Total ada 17.666 jemaah dan 124 orang petugas, kata Abdul Haris, Senin 8 Agustus 2022. Haris juga menambahkan Kabupaten Gresik merupakan daerah yang mengirim jamaah terbanyak ketiga dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Sebanyak 1.056 jemaah telah diberangkatkan dalam 7 kloter. Masih kata Haris, dan sebelumnya sudah 600 orang jemaah Gresik tiba di tanah air dalam beberapa kloter. Pada Minggu 7 Agustus 2022, sejumlah 446 orang jemaah asal Gresik dalam kloter 31 tiba di Asrama Haji Debarkasi Surabaya, bebernya. Haris juga menambahkan, sedangkan kloter 30 yang membawa 440 jemaah asal Bondowoso, Sidoarjo, Pasuruan, dan Tuban telah tiba pada Sabtu 6 Agustus 2022. Mengenai pantauan kesehatan yang dilaksanakan, lanjut dia, pada kloter 30 tidak ada yang terpapar COVID-19. Namun pada kloter 31 ada 1 orang yang positif dan diantar ke daerah asal oleh BPD Provinsi Jawa Timur. Ada 1 orang laki-laki dari kloter 31 yang telah dibawa ke Rumah Sakit Haji Surabaya untuk dirawat. Ibu Haris. Untuk jadwal kedatangan hari ini, jemaah haji selanjutnya tuntas dia yaitu kloter 32 dari Sidoarjo mendarat pada Senin 8 Agustus 2022 pukul 11.35 dan kloter selanjutnya akan mendarat pada setengah 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Febri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim khusus Bareskrim Polri atau Tim Sus kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo menyambangi Makobrimob di Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Senin 8 Agustus. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan perkembangan terkini perihal kasus pada kematian Brigadir J. Dedi mengatakan kedatangan tim sus ini untuk memeriksa para saksi termasuk Irjen Sambo. Proses pemeriksaan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Sus yang juga menjabat Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono dan Irwasum Komjen Pol Budi Agung Marioto. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Naufal Lantan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Naufal. Ya, baik Mei dan juga Tribuner. Siang tadi rombongan pejabat Polri datang ke Makobrimob di Depok, Jawa Barat pada sekira pukul 12 siang tadi. Nah, adapun rombongan akhirnya kembali meninggalkan Makobrimob pada sekira pukul 14:38 sore tadi. Nah, sebelum meninggalkan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan perkembangan ini perihal kasus kematian Brigadir J tersebut. Nah, Dedi mengatakan kedatangan dari tim sus ini adalah untuk memeriksa para saksi, diantaranya termasuk adalah Irjen Verdi Sambo. Adapun proses pemeriksaan sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Tim Sus yang juga menjabat sebagai Wakapolri, yaitu Komjen Pol Gatot Edi Pramono dan Irwasum Komjen Pol Budi Agung Marioto. Adapun kata Dedi, selain di Makobrimob, pemeriksaan juga dilakukan pula di Bareskrim Polri terhadap ajudan dan juga supir Sambo. Namun Dedi tidak merinci terkait fokus pemeriksaan di Makobrimob hari ini. Ia hanya mengatakan bahwa hari ini pendalaman dilakukan dan itu penting untuk pelaksanaan dan juga hasil nantinya akan diumumkan langsung oleh tim sus. Selain itu, ia menambahkan pula bahwa selain pemeriksaan saksi, dilakukan pula analisis kembali terkait hasil dari laboratorium forensik. Nah, nantinya semua bukti akan disampaikan dan dijelaskan langsung kepada awak media. Namun, Dedi kembali tidak merinci kapan perihal dirilisnya bukti atau informasi tersebut. Nah, pemantauan kami langsung di lokasi sejak sekira pukul 10:20 pagi tadi terlihat ada 2 kendaraan taktis berjenis Barakuda terparkir di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Sebelumnya kendaraan Barakuda terparkir hanya 1 pada sekira pukul 10 pagi, namun hanya 5 menit berselang
kendaraan bertambah menjadi 2, dan hingga sore ini kendaraan kembali menjadi 1. Nah, selain Barakuda, terlihat juga sejumlah motor trail disiagakan di depan gerbang Makobrimob Depok, Jawa Barat ini. Dan selain itu juga terlihat pula sejumlah petugas yang berjaga atau bersiaga di depan pintu gerbang Makobrimob ini. Nah, untuk kedatangan iring-iringan mobil pejabat Polri tersebut terpantau mereka datang pada sekira pukul 12 siang tadi, dan juga iring-iringan itu dikawal oleh sejumlah personel polisi yang menggunakan sepeda motor, dan iring-iringan juga akhirnya pergi sekira pukul 14.38 sore tadi. Nah, untuk diketahui pula, Mabes Polri membenarkan ex-Kadif Propam Polri Jenderal Sambo dibawa ke Brimob Kelapa II Depok terkait kasus kematian Brigadir Nofrian Sahuta Barat atau Brigadir J pada Sabtu. Nah, Kadif Humas Polri Jenderal Dedi Prasetyo mengungkapkan Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob terkait pelanggaran prosedur yang ditemukan oleh tim Inspektorat Khusus atau IRSUS. Penempatan Ferdy Sambo di Makobrimob ini adalah untuk pemeriksaan oleh IRSUS terkait dugaan pelanggaran kode etik atas ketidakprofesionalan dalam olah TKP penembakan Brigadir J. Selain itu, dalam hal ini tim sus juga mengungkap tindak pidana penembakan Brigadir J secara scientific crime investigation atau berbasis kimia, sedangkan IRSUS melakukan pendalaman adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus Brigadir J terhadap polisi-polisi. Demikian Mei dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, tim sus semuanya. Siapa tadi? Tim sus semuanya langsung dipimpin oleh Pak Kapolri, kemudian Pak Irwasum bersama tim semuanya dalam proses pendalaman. Termasuk yang di Bariskim semuanya sama. Pemeriksaan saksi dan juga menganalisa kembali hasil dari laboratorium forensik. Semua bukti nanti akan disampaikan dan akan langsung dijelaskan kepada teman-teman. Oke? Terkait kode etik ada berapa yang diperiksa di sini? Semuanya masih berproses. Ya, jadi pemeriksaan dari Dirpidum juga masih berproses, kemudian dari Itsus juga masih berproses. Ini sama Pak Irwasum langsung yang memimpin langsung proses pemeriksaan dari Itsus. Dan inspektor khusus langsung di bawah pimpinan beliau meriksa semuanya, hasilnya secara komprehensif, ya nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Ya mohon untuk bersabar dulu karena kita semua masih bekerja. Tadi ada berapa orang Pak yang di dalam Pak mau diperiksa? Nanti akan kita sampaikan, semuanya akan kita sampaikan nanti. Ya, mohon sabar dulu ya. Sebuah toko di Pasar Astana Anyar, Kota Bandung terbakar pada dini hari tadi Senin 8 Agustus. Berdasarkan penuturan warga, sebelum api menyambar terdengar suara ledakan sebanyak 2 kali dari dalam toko. Saat melihat kejadian, warga langsung membangunkan semua keluarga dan menelpon petugas pemadam kebakaran. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Ya, terima kasih Mei. Ya, untuk kronologis awal dari kejadian kebakaran di Pasar Astana Anyar itu bermula dari ledakan di sebuah toko frozen food yang berada di depan dari pemukiman warga. Ya, untuk ledakan awal tersebut terjadi pada pukul kurang lebih 12:30 sampai jam 1. Lalu beberapa menit kemudian ledakan kedua muncul dari dalam toko frozen food tersebut. Nah, untuk selanjutnya warga melihat api tersebut lalu menggunakan alat seadanya untuk memadamkan api di dalam toko frozen food. Lalu beberapa menit kemudian juga petugas pemadam kebakaran menerjunkan kurang lebih ada 12 unitnya untuk berusaha memadamkan api di dalam toko frozen food tersebut. Lalu untuk penanganan sendiri dari Dinas Kebakaran, itu kurang lebih ada sampai 2 jam 30 menit. Lalu untuk total kerugian yang dimiliki atau yang dirugikan dari pemilik adalah kurang lebih 2 miliar. Ya, berikut
Demikian laporan yang saya sampaikan. Terima kasih, Mei. Baik, terima kasih rekan Adi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pasien rawat inap di Puskesmas Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur sempat dievakuasi dan selamat dari peristiwa kebakaran pada Sabtu 6 Agustus. Ada 5 orang pasien rawat inap di Puskesmas tersebut yang dievakuasi ke ruang yang lebih aman. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Dr. Yusman Faisal mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun seluruh obat-obatan yang tersimpan di gudang farmasi ludes terbakar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Ferry Amiril yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ferry. Baik, rekan Mei dan pemirsa Tribun dimanapun Anda berada, bahwa musibah kebakaran telah terjadi di Puskesmas Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Ada 3 pasien yang sedang dirawat saat musibah kebakaran terjadi. 2 pasien rawat inap dan 1 pasien ibu. Hari Sabtu kemarin. Dan diketahui oleh keluarga dari penunggu pasien yang diteruskan kepada pegawai puskesmas, lalu diteruskan kepada unit kebakaran Cikalong Kulon. 1 unit pemadam kebakaran Cikalong Kulon langsung meluncur ke lokasi kejadian, namun karena kesulitan air, api terus membesar yang bermula dari gudang obat atau gudang farmasi yang merembet ke beberapa ruangan di puskesmas tersebut. 2 pasien rawat inap berhasil dievakuasi ke tempat aman bersama 1 orang ibu hamil. Namun gudang farmasi atau obat ludes terbakar. Kepala Puskesmas Cikalong Kulon, Dr. Budi, mengatakan bahwa kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai sekitar 2,5 miliar karena semua bagian dari obat hangus terbakar. Ia menduga percikan api berasal dari korsleting pendingin ruangan di ruangan tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Dr. Irfan Nurfaudi, mengatakan bahwa pelayanan sementara untuk rawat inap dan rawat jalan akan terganggu. Namun hari ini, tepatnya Senin 8 Agustus 2022, dikabarkan pelayanan akan diupayakan maksimal dan dibuka kembali setelah 2 hari sempat ditutup dan hanya melayani pelayanan UGD saja. Belakangan diketahui bahwa kebakaran juga merembet ke sebuah kantor bank yang berada di samping puskesmas tersebut. Tidak ada kerugian atau korban jiwa dari peristiwa kebakaran yang cukup mengagetkan warga di pagi hari tersebut, rekan Mei. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan Ferry atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Puskesmas. Berikut tayangannya untuk Anda. Pagi. Bisa dijelaskan bagaimana Pak kronologis terjadinya musibah kebakaran ini? Berawal menurut saksi mata ada keluarga pasien yang di sini yang dirawat, kemudian juga ada bidan saya. Ini bola api itu awal dari tengah gudang obat ini. Kemungkinan kalau lihat dari situasinya memang berasal dari korsleting barangkali, karena memang udah banyak ada standby alat elektronik ya, ada AC, ada ini. Tidak ada korban? Untuk sementara ini kita hanya kerugian material ya, karena ini gudang obat udah pasti ya, kemudian gudang alat kesehatan ya lebih dari 1,5. Pada saat kebakaran Bapak belum keingat tuh, masih di rumah atau gimana? Saya ada telepon jam 6 jam udah di sini, api udah di sini. Jadi saya mendampingi tim damkar pertama ya, tim damkar pernah kehabisan air, saya sudah di sini. Makanya agak kewalahan, tapi alhamdulillah ada bantuan damkar dari Ciranjang 2 unit, itu baru bisa 1,5 jam api tertangan. Gimana Pak nanti? Ya barangkali himbauannya jelas, karena ini kan institusi OPD pelayan masyarakat di bidang kesehatan, sedangkan obat dan kemudian alat kesehatan itu udah pasti digunakan dalam pelayanan. Barangkali ini untuk sementara ini saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Hari ini mungkin kita untuk rawat jalan kita stop dulu, tapi untuk gawat darurat dan gawat darurat kebidanan kita masih bisa buka.
Nah, insya Allah Senin dengan segala keterbatasan kita, rawat jalannya kita buka lagi. Karena saya udah dengan dinas, jadi hari ini apa besoknya bakal ada bantuan obat-obatan yang memang secara emergensi sudah kami alokasi supaya kita berjalan. Terima kasih. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mengambil langkah segera mengamankan sisa makanan tradisional dodongkal yang diduga menjadi penyebab keracunan belasan warga di RW 6 Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang pada Minggu 7 Agustus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Dr. Rita Fitrianingsih mengatakan pihaknya sudah mengamankan sampel tersebut untuk segera diperiksa di laboratorium. Pihak Puskesmas juga menerima laporan dari warga sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat terkait adanya keluhan warga dengan gejala yang sama seusai menyantap dodongkal. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Dian Herdiansyah, wartawan Tribun Jabar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dian. Baik, terima kasih Mai. Bahwa kejadian terjadi pada hari kemarin. Kita 9 bahwa warga berada di Gedong Panjang tersebut memberi jajanan tradisional yang namanya dodongkal. Kemudian pada sore sekitar 14.30 warga mengeluh terkait dengan adanya keluhan pusing, mual, dan muntah. Hingga akhirnya sejumlah warga mengalami hal yang sama, sehingga laporan kepada Puskesmas yang berada di Gedong Panjang. Setelah dilakukan pendataan oleh pihak petugas medis dan Puskesmas, serta dibantu oleh tim dari Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, jumlahnya ada 19 yang mengalami keracunan. Satu orang diantaranya dibawa ke rumah sakit karena mengalami gejala berlebih hingga perlu penanganan khusus. Terkait dengan hari ini ataupun sampai hari ini bahwa para korban semuanya telah kembali membaik. Sementara itu pihak Dinkes Kota Sukabumi hari ini tengah menyerahkan bukti sampel kepada Lab Kesda Provinsi Jawa Barat. Demikian. Baik, terima kasih rekan Dian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pengadilan Agama Kabupaten Tuban akhirnya mengabulkan permohonan dispensasi nikah atau DISKA atau pernikahan dini terhadap korban kasus pencabulan anak di bawah umur hingga melahirkan bayi. Diketahui kasus pencabulan hingga korban melahirkan itu terjadi di kawasan Kecamatan Pelumpang. Pelaku adalah AH berusia 21 tahun, anak kiai, dan korbannya adalah santriwati berinisial M berusia 14 tahun di wilayah setempat. Korban melahirkan bayi di puskesmas setempat pada Selasa 19 Juli lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, rekan Sudarsono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sudar. Halo, selamat sore nih. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak kiai yang langsung di Kecamatan Tumpang telah memenuhi skop baru. Ini setelah sebelumnya beredar korban dan pelaku ini melakukan nikah siri. Setelah itu mengajukan permohonan untuk dispensasi nikah karena mengingat korban masih di bawah umur. Dan terbaru Pengadilan Agama melakukan putusan mengabulkan DISKA pada Jumat kemarin. Namun untuk selanjutnya dari pihak Pengadilan Agama tidak berkewenangan mengenai kapan keduanya akan menikah, karena tugas dari Pengadilan Agama yaitu melakukan putusan terkait permohonan DISKA. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Muntasil. Dan hasil terbaru dari cross-check di di Kementerian Agama melalui KUA-nya yang bersangkutan belum mendaftarkan untuk menikah di wilayah KUA-nya setempat. Itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Sudar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Arus lalu lintas di Jalan Lintas Kepahyang Pagar Alam dari kedua arah dialihkan pada Minggu 7 Agustus. Pengalihan arus lalu lintas ini karena dimulainya pembangunan jembatan air Nakau yang terletak di Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, 4 Lawang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Sahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sahri. Baik pemirsa dan juga rekan Mei di studio, pemirsa dapat kami infokan jalan lintas Kepahyang Pagar Alam sendiri merupakan salah satu jalan provinsi di Sumatera Selatan, yang mana memang di jalan ini sendiri banyak dilalui oleh kendaraan besar, yang dimana jalan ini menghubungkan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Jadi setelah beberapa waktu lalu jalan ini mengalami amblas hampir setengah badan jalannya. Akhirnya kemarin per tanggal 7 Agustus jalan ini ditutup untuk sementara. Penutupan ini pun dimaksudkan untuk bisa dilalui kembali. Nah, adapun untuk alam ataupun dari arah Kepahyang yang dimana memang melalui Kabupaten 4 Lawang untuk sementara dialihkan, di mana untuk pengendara roda 4 ataupun lebih bisa melalui jalan alternatif seperti jalan alternatif yang ada di Kecamatan Lintang Kanan ataupun Pendopo. Nah, jadi untuk saat ini proses pembangunan jalan sedang berlangsung, di mana berdasarkan hasil wawancara saya tadi dengan pihak yang sedang melakukan pekerjaan diperkirakan pembangunan sendiri akan selesai hingga akhir Oktober ataupun secepatnya. Jadi untuk pemirsa bisa melalui jalan alternatif yang telah disediakan, di mana untuk petunjuk-petunjuk sendiri telah dipasang oleh pihak yang sedang bekerja saat ini. Sekian rekan Mei, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Sahri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat, lalu Atari Fatullah, mengaku siap berkolaborasi dengan TGB HM Zainuk Majdi. Hal itu disampaikan pasca pelantikan TGB menjadi Ketua Harian DPP Partai Perindo di Jakarta pada Sabtu 6 Agustus siang. Keberadaan TGB disebut menjadi energi dan kekuatan baru di tubuh Partai Perindo menyongsong pemilu 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, lalu Helmi Akbar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Helmi. Baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali bahwa mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2 periode, Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi dilantik menjadi Ketua Harian DPP Partai Perindo pada Sabtu 6 Agustus 2022 yang lalu. Kepastian tersebut disambut baik oleh Ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat, lalu Atari Fatullah. Ia mengaku siap berkolaborasi dengan Tuan Guru Bajang untuk membesarkan Partai Perindo di Nusa Tenggara Barat. Ia mengucapkan selamat dan berharap agar amanah yang diemban oleh Tuan Guru Bajang dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Keberadaan Tuan Guru Bajang, kata Athari, menjadi energi dan kekuatan baru di tubuh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu 2024, khususnya di Nusa Tenggara Barat yang menjadi tempat kelahiran Tuan Guru Bajang. Dirinya siap bahu-membahu bersama dan membantu Tuan Guru Bajang dalam mengemban tugasnya memenangkan Partai Perindo, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Pihaknya mengaku akan berkomunikasi secara langsung, memohon arahan dan petunjuk kepada Tuan Guru Bajang sebagai strategi pemenangan menuju pemilu 2024. Sementara itu, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menyampaikan rasa terima kasih atas penunjukan dirinya sebagai Ketua Harian DPP Partai Perindo. Dia berharap dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan baik.
TGB mengaku secara pribadi memilih dan tertarik bergabung dengan Partai Perindo. Menurutnya, pemilihan nama Partai Persatuan Indonesia atau Perindo merupakan bentuk jati diri partai yang ingin menjaga persatuan bangsa. Dia pun meminta dukungan dari seluruh anggota Partai Perindo. Dia menyebut dengan kerjasama yang kuat, kemajuan partai dapat tercapai. Sebelumnya kami informasikan bahwa Tuan Guru Bajang telah berpindah partai selama 4 kali. Saat pertama kali muncul dalam kontestasi politik pada tahun 2024, putra atau cucu pahlawan nasional Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid itu bergabung ke Partai Bulan Bintang dan menjadi anggota DPR RI. Selama 1 periode di DPR RI, Tuan Guru Bajang kemudian pulang kampung ke Nusa Tenggara Barat dan mencalonkan diri sebagai gubernur lewat Partai Demokrat. Setelah di Partai Demokrat dan mengemban amanah menjadi gubernur selama 2 periode, Tuan Guru Bajang kemudian sempat pindah ke Partai Golkar pada Pilpres 2019 lalu. Namun pada akhir tahun 2021, secara mengejutkan Tuan Guru Bajang dilantik sebagai Ketua Dewan Konvensi Rakyat Partai Perindo. Kemudian pada Agustus 2022, Tuan Guru Bajang mendapatkan jabatan baru sebagai Ketua Umum DPP Harian Partai Perindo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Helmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Hasanuddin Wahid semakin menguatkan arah politik PKB menjelang pemilihan Presiden 2024 merapatkan koalisi dengan Partai Gerindra. Wahid merasa partai yang identik dengan Prabowo Subianto itu memiliki visi yang jelas dengan filosofi PKB dalam membangun Indonesia. Sementara itu terkait keputusan Muhaimin Iskandar maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sementara ini masih belum jelas. Wahid menegaskan keputusan tersebut akan dibahas lebih mendalam ke depannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Erwin Wicaksono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erwin. Ya, baik rekan Mei. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat dari Sekjen DPP PKB, Hasanuddin Wahid menerangkan bahwa PKB sangat kuat dan disinyalir bakal sangat bergabung dengan Partai Gerindra dengan mendukung penuh Prabowo, dan kemudian Hasanuddin Wahid juga mensinyalir kuat bahwasanya Muhaimin Iskandar juga akan merapat juga dalam koalisi tersebut. Namun untuk kepastian atau pengumuman resmi Muhaimin Iskandar sebagai wakil sendiri ataupun menjadi calon presiden masih akan diumumkan lebih lanjut oleh pihak PKB sendiri secara resmi. Nah, Hasanuddin menerangkan bahwa urgensi ataupun motif utama PKB setuju merapat dengan Partai Gerindra karena memang memiliki visi yang sama terkait dengan pembangunan Indonesia begitu. Nama koalisinya sendiri adalah Kebangkitan Indonesia Raya, begitu kata Hasanuddin Wahid. Dan Hasanuddin Wahid juga tidak habis pusing dengan rumor-rumor yang menyebutkan bahwa Muhaimin secara elektabilitas begitu rendah, dan ia mempertanyakan validitas lembaga survei yang menyebut Muhaimin secara elektabilitas begitu rendah tersebut. Namun dari Partai Kebangkitan Bangsa sendiri meyakini dengan sistem surveinya yang dimilikinya justru memiliki elektabilitas tinggi untuk menjadi modal baik bagi Muhaimin untuk maju di kancah pemilihan presiden pada tahun 2024 mendatang. Dan sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Malang Raya, Hasanuddin Wahid sendiri yakin bahwa PKB dan mesin-mesin politiknya di wilayah Malang Raya dan Jawa Timur akan bertotalitas untuk memenangkan PKB sendiri di pemilihan presiden pada tahun 2024 mendatang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Erwin Wicaksono atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekjen DPP PKB. Berikut tayangannya untuk Anda. Lagi Pak, untuk arah politik PKB mungkin Bapak sudah jelas, mengingat ini sudah banyak
bermunculan arah-arah politik dari partai-partai? Dari semua partai PKB paling jelas ya, karena PKB itu selalu punya kejelasan, dan alhamdulillah kami berkomunikasi dengan semuanya partai politik. Semua partai politik Indonesia kita berkomunikasi, tidak ada hambatan. Oh, nggak bisa koalisi dengan si ini, oh terhambat dengan si itu. Beda dengan partai lain ya, partai lain itu ada yang sini sama itu nggak mau koalisi, yang si ini sama si ini nggak mau koalisi. Nah, kalau PKB itu nggak bisa berkoalisi dengan siapapun, tapi memang yang lebih intensif belakangan ini dengan sahabat-sahabat di Gerindra. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Gerindra dan PKB punya kecocokan dalam hal membangun Indonesia ke depan. Namanya koalisinya aja Kebangkitan Indonesia Raya, itu kan cocok gitu kan, Kebangkitan Indonesia Raya. Dan sudah cukup itu untuk nyalonkan sendiri, itu dua partai ini cukup. Apalagi nanti ada partai-partai lain yang bergabung, wah itu tambah bagus lagi. Tapi intinya siapapun yang mengedepankan mewujudkan alinea 4 Undang-Undang Dasar 45, itu PKB pasti mau bekerja sama. Patokan PKB bekerja sama satu, siapapun partai politik yang mau mewujudkan alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, itulah kawan politik PKB, itulah calon koalisi dengan PKB. PKB syarat pertama yang utama itu dulu, yang mau menjalankan preambul undang-undang khususnya alinea keempat. Ini tanda bahwa Gus Muhaimin nanti mungkin fix jadi wakil atau seperti apa? Itu akan kita bicarakan dengan sahabat-sahabat di koalisi kita. Jadi mengingat lembaga survei kalau Gus Muhaimin belum terlalu signifikan. Itu survei mana kan itu? Kan survei sekarang ada survei yang beneran, ada survei yang untuk menggiring opini. Persib Bandung kembali gagal meraih poin penuh kala bertandang ke Stadion Segiri Kota Samarinda pada Minggu 7 Agustus markas Borneo FC. Kebobolan 4 gol dalam laga melawan Borneo FC membuat supporter setia Persib Bandung, Viking yang hadir di Stadion Segiri sontak meneriakan Rene out. Hasil kurang maksimal Persib Bandung kembali ditoreh pada kala bertemu Pesut Etam. Maung Bandung gagal meraup poin penuh perdananya di lanjutan Liga 1 2022-2023 usai ditekuk Borneo FC dengan skor telak 4-1. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Fairusani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fairus. Ya baik, selamat sore rekan Mei, selamat sore Tribuners. Laga Borneo FC melawan Persib Bandung yang dilangsungkan pada sore kemarin hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 di Stadion Segiri Kota Samarinda akhirnya dimenangkan oleh tim tuan rumah yakni Borneo FC. Persib Bandung sendiri di keterangan pelatih Robert Rene menargetkan di awal pertandingan yakni untuk meraih 3 poin penuh untuk bisa dibawa pulang ke Kota Bandung sendiri. Namun sayang tim kebanggaan warga asal Jawa Barat ini gagal meraih poin penuh setelah Borneo FC sendiri bisa membalikkan keadaan di menit-menit awal usai kebobolan melalui gol pemain Persib Bandung David Da Silva, kemudian disusul balasan dari 4 gol dari para pemain Borneo di babak pertama dan babak kedua. Nah, untuk itu kekecewaan juga terlihat saat laga menjalani menit-menit pertengahan paruh kedua di babak kedua sendiri, di mana Stadion Segiri juga hadir para supporter dari Persib Bandung, Viking Borneo yang mana mendukung tim dulu Pangeran Biru atau Maung Bandung tersebut di Stadion Segiri Kota Samarinda. Namun di akan berakhirnya pertandingan kemarin, Viking sempat meneriakkan tagar yang beberapa pekan terakhir ini selalu trending topik di media sosial, yakni tentang Rene out, yakni tentang pelatih Persib Bandung sendiri yang selalu gagal dalam 2 pertandingan awal di Liga 2 meraih poin penuh untuk bisa bertengger kan di Liga 1 BRI 2021. Nah, selain itu juga saya ingin menyampaikan juga bahwa jadwal untuk Borneo
FC di Liga 1 BRI 2022-2023. Pertandingan nantinya pada pekan keempat, tim kebanggaan Kota Samarinda juga akan berlaga di tandang di kandang Persik Kediri pada Jumat mendatang tanggal 12 Agustus 2022 di Stadion Brawijaya Kediri. Demikian rekan Mi. Baik, terima kasih rekan Fairuz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. 2 supporter bola voli terlibat perkelahian adu jotos di Dusun Karangdalam, Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Madura pada Jumat 5 Agustus sore. 2 supporter yang berkelahi itu melibatkan pendukung klub PBV Perkasa, Desa Samatan, Kecamatan Propo, melawan PBV Harmonis, Desa Majungan, Kecamatan Pademawu. Mereka berkelahi setelah pertandingan Open Turnamen Volleyball Trunojoyo Cup. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kuswanto. Baik, terima kasih rekan Mai. Selamat sore seluruh penonton Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Di sini saya akan melaporkan perihal peristiwa adu jotos antara 2 supporter pendukung bola voli di Kabupaten Pamekasan yang sempat viral di berbagai media sosial. Pada Jumat sore, media sosial warganet Kabupaten Pamekasan dihebohkan dengan adanya perkelahian adu jotos antara 2 supporter bola voli yang mendukung timnya masing-masing, dan supporter ini berkelahi di tengah jalan, tepatnya di Desa Pademawu Barat. Mereka berkelahi usai pertandingan turnamen Trunojoyo Cup yang digelar di Desa Pademawu Barat. Sebelum perkelahian terjadi pada sekitar pukul 17.00, suasana pertandingan memang sedikit cukup agak panas, namun beberapa supporter juga sempat meneriaki dengan bahasa-bahasa yang kurang bagus kepada setiap antar supporter, dan juga sempat terjadi bersih tegang ketika di tengah lapangan. Namun ketika usai pertandingan, ketika sekitar pukul 17.30 WIB atau sekitar 17.30, 2 supporter ini ternyata terlibat adu jotos antara 2 supporter ini di tengah jalan. Nah, disinyalir adanya adu jotos ataupun perkelahian antara 2 supporter bola voli ini karena adanya salah satu pemain dari salah satu klub yang pindah klub 2 kali selama 3 tahun. Sedangkan pada aturannya tidak diperbolehkan ada salah satu pemain yang pindah 2 klub selama 3 tahun. Namun pada saat itu wasit di turnamen Cup Trunojoyo ini masih tetap memainkan pemain tersebut. Nah, pihak kepolisian Polsek Pademawu dan juga Koramil Pademawu juga sudah mempertemukan antara 2 belah pihak ataupun 2 belah klub yang sudah berkelahi ini untuk dilakukan mediasi, dan juga panitia dari Open Turnamen Trunojoyo Bola Voli di Pamekasan ini juga sudah dilakukan pertemuan hingga akhirnya diputuskan bahwa turnamen Cup Trunojoyo ini sekalipun belum selesai dihentikan secara langsung karena sudah mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Pademawu. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Kuswanto atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Pademawu. Berikut tayangannya untuk Anda. Insiden tadi itu dari pihak keamanan sendiri itu gimana sikap lebih lanjut? Terima kasih. Berdasarkan hasil koordinasi antara Forkopimcam Pademawu dengan Ketua Panitia Open Turnamen dan official PBF Harmoni dan PBF Perkasa, maka kami memutuskan untuk Open Turnamen Trunojoyo Cup tidak bisa dilanjutkan, dan untuk Ketua Panitia saat ini sedang dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Kami dari pihak keamanan Koramil sudah berkoordinasi dari Forkopimcam sepakat bahwa kegiatan tersebut tidak bisa dilanjutkan mengingat masa pandemi, supaya keadaan di Kecamatan Pademawu aman dan kondusif. Terima kasih. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan atau DP3 Kota Tanjung Pinang membuka operasi pasar murah sayur dan sembako selama 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu di Gerai Pangan, Jalan Hang Lekir, kilometer 9 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kegiatan operasi pasar murah tersebut bekerja sama dengan Bulog Sub
Dire Tanjung Pinang, Koperasi Pangan Sejahtera Bersama, dan kelompok Tani Binaan DP3 Kota Tanjung Pinang. Pasar murah ini menjual berbagai kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Pasar murah ini sekaligus mempromosikan pasar tani yang sedang mengadakan pasar murah sayur dan sembako. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rahmatika, wartawan Tribun Batam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahma. Silakan rekan Rahmatika dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat diinformasikan dan dilaporkan bahwa pasar murah yang digelar setiap hari Sabtu dan Minggu ini merupakan program yang didukung langsung oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, di mana di operasi pasar murah yang digelar selama 2 hari ini mendapat respon positif dan antusias dari warga Kota Tanjung Pinang sendiri. Di sini, di pasar murah ini menjual berbagai komoditas pangan dan sembako dari hasil para petani dan peternak yang ada di Kota Tanjung Pinang, di mana operasi pasar murah ini sudah ada sejak tahun 2019 dan saat ini sudah berjalan selama 3 tahun. Kemudian di operasi pasar murah ini menjual berbagai komoditas pangan seperti sayur dan cabai dari hasil para petani, sehingga harga yang ditawarkan kepada pembeli atau masyarakat jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Di mana untuk harga cabai sendiri di pasar murah ini dijual dengan harga 30 sampai 50.000 per kilogramnya. Sementara jika masyarakat membeli langsung ke pasar, saat ini harga cabai di angka 80.000 sampai 90.000. Kemudian diketahui juga para petani yang menjual hasil panennya ini di operasi pasar murah merupakan para petani di bawah binaan Bank Indonesia Kepri sendiri. Kemudian untuk para peternak, di sini juga ada peternak lele, peternak ikan nila yang dibantu atau difasilitasi oleh Dinas Peternakan dan Pertanian yang ada di Kota Tanjung Pinang. Nah, di sini tujuan diadakannya operasi pasar murah ini, Pemkot Tanjung Pinang sendiri ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa di Kota Tanjung Pinang ada pasar murah yang tentunya harganya jauh lebih murah. Selain mendukung hasil pertanian yang ada di Kota Tanjung Pinang, juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Sekian yang dapat saya laporkan, Mei. Baik, terima kasih rekan Rahmatika atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan petani cabai serta peternak lele. Berikut tayangannya untuk Anda. Tapi ini hasil cabai Bapak ya, Pak ya? Iya. Oh, kita punya sendiri. berarti beda Pak harga jual dari di sini dengan di pasar Pak ya? Karena operasi Memang harus di bawahnya harga pasar ya Pak? pasar. Sekilo berarti berapa Pak jualnya? 30, kalau di pasar ini udah 50 ya. Jadi dibawa ke sini Pak kan selama 2 hari itu Pak, Sabtu Minggu. Kemarin habis berapa Pak? Kemarin bawa 25 kilo, yang rawit itu 10 kilo. Rawit 10 kilo. Kalau hari ini? Ya, cuma bawa 15 kilo. 15 kilo hari ini. Kemarin jam berapa Pak habisnya tuh Pak? Sebentar aja sih. Sebentar ya? Paling 1 jam lebih gitu aja. Kebanyakan orang borong ya Pak ya? Bawa. Oh nggak boleh borong di sini. Berapa? Hari ini ada 27 kilo. 27 kilo ya? Nila tadi 10 kilo setengah.
Bibitnya Pak dari mana Pak? Bibit lele? Bibitnya ada nih, khusus orang bibit nila atau lele ada. Kalau Bapak sendiri ambil dari mana Pak? Dari orang perikanan juga. Perikanan. Berarti ini di bawah kerja apa dengan dinas perikanan Pak ya? Oh. Jadi makanya kami kolam terpal. Kolam terpal. Nah, kalau di Ngejang ini kolam lama. Ya. Bak lama dibikin untuk kolam. Tadi dipantau oleh perikanan. Tapi ada dibantu gitu nggak Pak untuk makan dari dinas perikanan? Dulu, ada. Sekali-sekali terus. Biasa kalau kayak bibit gitu, kalau ada program gitu dibantu ada juga? Programnya ada tuh, ada kemarin. Dilaksanakan di Hotel Sempurna. Dapat bibit 2.000. Dapat makan 9 karung. Per orang. Ya. Kalau kita istilahnya kelompok di situ ada juga yang kelompok. Berarti Bapak ada kelompok lele. Kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Negara Labuan Bajo Aimere pada Jumat 5 Agustus mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor bernama Ricky Andreas Makarawung meninggal dunia. Korban Ricky meninggal saat dalam perjalanan hendak dirujuk ke RSUD Bajawa, Kabupaten Ngada. Sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut terlibat laka lantas dengan mobil minibus dengan nomor polisi EB7004DK yang dikendarai oleh YR. Kendaraan minibus itu mengangkut 23 anggota polisi dari Polda NTT usai melakukan pengamanan situasi demonstrasi penolakan kenaikan biaya masuk TN Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Robert Ropo, wartawan Tribun Flores yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Robert. Baik, selamat sore rekan Mei dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Porong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana terjadi festival kecelakaan lalu lintas laka lantas pada hari Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022, di mana sebuah mobil minibus yang ditumpangi sekitar 23 orang anggota polisi dari Polda NTT yang melakukan pengamanan di demonstrasi di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat hendak pulang ke Kupang melalui kapal feri penyeberangan di Aimere Kabupaten Ngada. Namun dalam perjalanan dari mengikuti Jalan Negara Transflores, tepatnya sebelum masuk kantor Polsek Wailengga 1 km di Tengku Teang terjadi laka lantas, di mana sesuai dengan penjelasan dari Kapolres Manggarai Timur bahwa mobil yang dikendarai oleh YR itu berasal dari Labuan Bajo, di mana menuju ke Aimere dan sampai di Tengku Teang, di situ beriringan dengan salah satu mobil lainnya, minibus lainnya, dan tiba-tiba mobil minibus bagian depan rem kaget, lalu mobil yang dari belakang yang ditumpangi anggota polisi ini, sopirnya rem kaget, lalu memutar setirnya untuk hendak menyalipi mobil yang bagian depan. Namun saat hendak menyalip, tiba-tiba ada kendaraan sepeda motor yang ditumpangi oleh korban Ricky datang dari arah berlawanan, yaitu dari Kabupaten Ngada menuju ke Porong, Kabupaten Manggarai Timur. Melihat tiba-tiba munculnya sepeda motor itu, kendaraan sopir YR yang membawa minibus ini hendak membanting setir ke kiri kembali ke jalurnya, namun karena dalam kecepatan tinggi, maka terjadilah mobil itu terbalik dan menerpa kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ricky. Sehingga akibat peristiwa itu, korban Ricky mengalami luka berat di bagian kepala, begitu dan juga 2 orang anggota polisi yang ada di dalam minibus itu mengalami luka ringan dan sebagian anggota polisi mengalami bentur-benturan ringan. Akibat kejadian itu, ke para korban termasuk dengan sopir minibus langsung dilarikan ke puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Wailengga di Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, untuk mendapatkan pertolongan medis. Sampai di Puskesmas Wailengga, para korban mendapat pertolongan medis, namun karena
anggota polisi dan juga para anggota polisi lain, 2 anggota polisi maksudnya, 2 anggota korban polisi sebagai korban dan anggota lainnya cepat dirawat dan berhasil dan cepat dipulangkan karena kondisinya membaik. Sedangkan sopir dengan pengendara sepeda motor harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bajawa di Kabupaten Ngada. Namun dalam perjalanan pengendara sepeda motor itu meninggal dunia atau menghembuskan napas terakhir, sehingga karena sopir pengendara sepeda motor korban adalah warga Kupang, maka keesokan harinya pada pagi hari pas kapal feri menuju ke Kupang langsung diberangkatkan jenazahnya ke Kupang. Dan sementara ini berdasarkan konfirmasi Tribuners dengan Kapolres Manggarai Timur bahwa pihaknya masih menunggu hasil observasi dari tim medis terkait atau terhadap sopir yang mengemudi minibus tersebut. Karena saat ini sopir tersebut belum bisa memberikan keterangan. Demikian Mei dan sahabat Tribuners dapat melaporkan dari Porong Kabupaten Timur pada sore menjelang malam hari ini. Baik, terima kasih rekan Robert Ropo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Sejumlah masyarakat Kota Batam menikmati akhir pekan di kebun mangga Komplek MTC Nongsa. Tempat ini menjadi salah satu pilihan keluarga untuk berakhir pekan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Roma Uli Sianturi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roma. Terima kasih rekan Mei di studio. Kebun mangga yang berada di Komplek MTC atau Mega Teknologi City di kawasan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi ajang tempat hiburan bagi masyarakat Kota Batam di saat pagi hari maupun sore hari. Nah, tempat ini sering dijadikan sebagai tempat berolahraga oleh masyarakat Kota Batam, Komplek MTC-nya. Namun di dalam komplek ini ada beberapa buah pohon mangga ataupun yang disebut dengan kebun mangga yang dijadikan masyarakat Kota Batam tempat rekreasi atau tempat santai di saat sore hari. Nah, tempat ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat bersantai oleh sejumlah masyarakat Kota Batam, baik yang berkeluarga ataupun yang masih single. Nah, selain itu tempatnya juga ramah anak, jauh dari jalan raya sehingga anak-anak bebas juga untuk bermain di lokasi kebun mangga ini. Nah, tidak jauh dari kebun mangga ini, di dalam komplek yang sama juga ada wisata kuliner atau berbagai stand jajanan, baik minuman, makanan atau minuman yang disediakan seperti kerak telur, sate, sate, dan menu-menu lainnya yang ada di Kota Batam. Selain itu, jajanan itu bisa juga dibawa ke kebun mangga ini untuk sembari bersantai menikmati suasana sore hari. Nah, untuk masuk ke kebun mangga ini tidak dipungut biaya apapun dan pengelola sudah memberikan tong sampah, tempat sampah, sehingga apabila masyarakat Kota Batam sudah menikmati jajanan di daerah kebun mangga ini, masyarakat Kota Batam bisa langsung membuang sampah kepada tempatnya. Nah, selain itu tidak juga dipungut parkir ataupun parkir kendaraan di dalam komplek MTC ini. Nah, jadi sangat cocok bagi masyarakat Kota Batam yang santai seperti duduk lesehan, berolahraga, main sepeda, main skateboard, dan lain sebagainya. Begitu laporan langsung dari saya, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Romauli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer Lumiu menyebut tak ada baku tembak saat Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tewas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli lalu. Hal tersebut disampaikan Baradae saat diperiksa.
Ia mengaku tidak ada baku tembak antara dirinya dengan Brigadir Yosua. Ia menuturkan proyektil di rumah Irjen Verdi Sambo diduga hanya rekayasa. Sebab Barada Eliezer diminta atasannya menembak ke arah dinding usai Brigadir Yosua tewas. Baradae kemudian menembak ke arah dinding rumah Irjen Sambo dengan senjata Glock 17, sehingga Baradae bukan menembak Brigadir J, melainkan hanya menembak tembok. Senjata itu memang biasa ia gunakan saat mengawal istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Tim SUS sebelumnya juga menetapkan Brigadir Riki Rizal atau RR sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Brigadir Riki merupakan ajudan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Ia langsung ditahan di Rutan Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Minggu 7 Agustus. Dalam kasus ini, Brigadir Riki disangkakan telah melanggar pasal 340, subsider pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Sebelumnya, Baradae lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Baradae sendiri merupakan sopir dari Putri Chandrawati. Dalam kasus ini, Inspektorat Khusus telah memeriksa 25 personel Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus kematian Brigadir Yosua. 25 personel Polri yang diperiksa terdiri dari 3 Jenderal Bintang 1, 5 Kombes, 3 AKBP, 2 Kompol, 7 Perwira Pertama, serta 5 Bintara dan Tamtama. Tim SUS juga telah menempatkan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok. Ia ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua. Pengacara Barat